Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia. Saya dari kelas 4 PIA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, ayat Al-Quran dan hadis tentang tujuan pendidikan. Yang pertama itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 207, tujuan pendidikan untuk mencari ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardatillahi wallahu raufun bil ibad. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Selanjutnya, hadis tentang tujuan pendidikan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibatu haddatsana Jariruan Masya'an Syaqiq ibni Salamatan an Masaruqi qala dakhalna ala Abdillahi ibni Umarahina qadima ma'a Muawiyata ilal Kufati fazakkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama min akhyarikum ahsanakum khuluqan, yang artinya adalah hadis Qutaibah, hadis Jarir dari Amash dari Saqid ibnu Salama dari Masyruk, dia berkata, kami datang kepada Abdillah ibnu Amar ketika ia pergi bersama Muawiyah ke Kufah. Ia ingat perkataan Rasulullah SAW, katanya bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kualitas hadis ini adalah syarif marfu' dengan kualitas perawi. Bukhari, Sahih Al-Bukhari 55-56. Yang kedua, ayat Al-Quran dan hadis tentang pendidik. Quran Surah Al-Isra ayat 36 tentang pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu innas sam'a wa basara wal u'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Selanjutnya, hadis tentang pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya, dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, ayat Al-Quran dan hadis tentang peserta didik. Quran Surah At-Taubah ayat 122 tentang peserta didik, pentingnya memperdalam ilmu dan menyebarluaskan informasi yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kafih falaula nafara min kulli firfatim minhum ta'ifata liyatafaqahu fi dini waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, yang artinya adalah tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Selanjutnya, hadis tentang peserta didik, yaitu menempati posisi terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihadzal ilmi al-alimu wal muta'allamu syarikani fi ajri wala khaira fi sairin nas, yang artinya adalah dari Abu Umamah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu ambil ilmu ini, orang alim
atau pendidik, dan muta'alim yaitu peserta didik berserikat dalam pahala dan tidak ada manusia yang lebih baik daripadanya. Yang keempat, ayat Al-Quran dan hadis tentang kurikulum. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 menjelaskan, mengajarkan beberapa materi tentang membaca, menulis, juga materi tentang biologi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Selanjutnya, hadis tentang mempelajari akhlak termasuk materi dari kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Anas bin Malikin yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ahrimu auladakum wa ahsinu adabahum, yang artinya adalah dari Anas ibnu Malik bercerita tentang Rasulullah SAW yang bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang kelima, ayat Al-Quran dan hadis tentang metode. Quran Surah Ali Imran ayat 159 tentang metode diskusi, tanya jawab, dan dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzalizal qalbi la faddu min haulika falfu anhum wa astaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allahi innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya adalah maka disebabkan rahmat dari Allah ialah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Yang selanjutnya, hadis tentang metode pengulangan, yaitu ketika menjelaskan sesuatu yang penting untuk diingat. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Musaddadu bin Musar haddasana Yahya an Bahri bni Hakimin qala haddasani Abi an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wailun lillazi yuhaddasu fayakzibu liyuduhika bihil qauma wailun lahu, yang artinya hadis Musadda ibnu Musarhad, hadis Yahya dari Bahza ibnu Hakim katanya, hadis dari ayahnya katanya, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, celakalah bagi orang yang berbicara dan berdusta agar orang-orang tertawa. Kecelakaan baginya. Yang keenam, ayat Al-Quran dan hadis tentang evaluasi pendidikan Islam yang sesungguhnya. Quran Surah Al-Hajj ayat 18 tentang evaluasi pendidikan Islam, yaitu evaluasi terhadap perbuatannya yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun lighadifat fataqullaha innallaha khabirun bima taqlamun, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Yang selanjutnya, hadis tentang evaluasi pendidikan Islam menerangkan bahwa evaluasi merupakan penilaian dari sebuah aktivitas termasuk pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru illa ajsamikum wala ila suwarikum walakin yunzuru ila qulubikum wa ammalikum. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang dan menilai dari tubuh dan gambarmu atau kuantitas, akan tetapi Allah memandang dan menilai dari hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya dari jurnal yang saya analisis, permasalahan dan tantangan pendidik pondok pesantren salaf. Yang pertama, sumber daya manusia. Problem pertama ini disebabkan oleh letak pondok pesantren salaf yang berada di pedesaan, yang pada umumnya sumber daya masyarakat pedesaan kurang asupan informasi dan tidak mempunyai pendidik formal yang cukup. Dan yang kedua, problem sumber daya, yakni keterbatasan pondok pesantren salaf dalam pendanaan, karena pendanaan pondok pesantren hanya bersumber dari sumber daya masyarakat dan harta kekayaan kiai. Pondok pesantren salaf tidak memiliki sumber dana dan penghasilan tetap. Selain itu, keterbatasan sumber dana pondok pesantren salaf juga disebabkan oleh lambatnya perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Dan yang ketiga, problem keterbatasan sarana dan prasarana. Problem ini disebabkan oleh keterbatasan sumber dana yang dialami pondok pesantren salaf. Dengan kata lain, problem ini adalah akibat dari problem keterbatasan sumber dana. Keterbatasan dana yang dialami pondok pesantren mengakibatkannya tidak mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran yang memadai untuk para santri. Dan yang selanjutnya, yang keempat, problem akses komunikasi ke dunia luar. Problem ini disebabkan oleh belum terjangkaunya pondok pesantren salaf dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang diperparah dengan adanya sikap tidak akomodatif dan inklusif kiai terhadap adanya media komunikasi dan informasi, seperti menolak masuknya televisi, radio, dan telepon. Keadaan seperti tersebut di atas mengakibatkan pondok pesantren salaf menjadi sulit untuk berkembang dengan pesat. Yang kelima, problem kurikulum pondok pesantren salaf yang kurang relevan dengan perkembangan zaman. Maksudnya, materi pembelajaran hanya mengenai ajaran agama Islam yang diperoleh dari kitab-kitab klasik, sehingga kurikulumnya hanya mengacu pada masa lampau, tidak berorientasi ke masa depan. Akibatnya, lulusan pondok pesantren salaf kurang mampu hidup pada masa depan. Adapun tantangan yang dihadapi pondok pesantren salaf yaitu kompetisi dengan pesantren-pesantren modern dan sekolah-sekolah umum, stigma sebagai tempat pengkaderan Islam radikal, popularitas pondok pesantren salaf berhadapan dengan pesantren-pesantren modern yang di dalamnya notabene terdapat pendidik formal, pendidikan formal baik yang ada di lingkungan pondok pesantren modern maupun di luar pondok pesantren modern. Biasanya lebih populer dan lebih diminati oleh para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di sana, karena para orang tua beranggapan bahwa pendidikan formal akan mengantarkan anak-anak mereka untuk memperoleh ilmu, pengetahuan, kecakapan, menggunakan teknologi modern dan keterampilan kerja yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Permasalahan dan tantangan pendidikan pondok pesantren modern. Permasalahan yang menjadi penghambat pengembangan sistem pendidikan pesantren yang ditemui diantaranya, yang pertama, pertentangan antara ulama tua dengan ulama muda dan adanya dikotomi atau diskrit problematika yang berasal dari pendidik, sumber daya manusia atau kompetensi, keteladanan, dan tanggung jawab. Yang kedua, problematika yang berasal dari peserta didik, rendahnya motivasi untuk mengembangkan diri, kemampuan, dan latar belakang yang beragam, tidak sanggup berpisah dari orang tua, cengeng atau manja, pergaulan
jenuh, dan pengaruh teknologi komunikasi atau HP. Dan yang ketiga, problematika kurikulum. Muatan materi keagamaan semakin berkurang, sulitnya membagi waktu. Kurikulum tidak bisa diseragamkan benturan dengan kurikulum pemerintah. Problematika kurikulum pendidik pondok pesantren, laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pada perubahan yang sebelumnya nyaris tak terbayang dalam pikiran kita masing-masing, tiba-tiba datang kepada kita. Yang keempat, problematika metode pembelajaran secara umum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zamshari Dovier, metode pembelajaran di pesantren model utama ialah sistem bandongan atau seringkali juga disebut sistem watonan. Metode ini biasanya beberapa santri yang terbentuk dalam kelompok akan mendengar secara seksama apa yang disampaikan oleh seorang ustadz. Sang ustadz membaca, kemudian menerjemahkan, lalu menerangkan dengan seksama. Menurut Zamakshari, metode tersebut memiliki kelemahan-kelemahan antara lain, yaitu bahwa tidak semua santri atau murid memahami apa yang diajarkan oleh seorang kiai maupun para ustadz. Sebab pada metode tersebut, santri tidak memiliki beban harus mengerti. Kewajiban para santri hanya cukup mendengarkan sebaik atas apa yang disampaikan oleh kiainya. Kewajiban lainnya, santri juga hanya cukup mencatat makna yang sudah diterjemahkan oleh seorang kiai. Yang kelima, problematika sarana dan prasarana dan problematika anggaran. Ketidakadilan anggaran ekonomi orang tua lemah, tidak ada donatur, tetap yayasan lepas tangan. Yang keenam, problematika kebersihan lingkungan yang kumuh, banyak penyakit, skabies, kutu, flu, batuk, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, problematika pengaruh dunia barat. Perubahan ideologi, munculnya paham radikalisme, liberalisme, ikut selera ormas, ikut paham menteri. Dan yang ke-8, problematika politik identitas kiai sebagai simbol. Faktor lainnya yaitu kiai sibuk kampanye partai dan calegnya, sampai-sampai menganak tirikan para santrinya, sehingga kiai tidak lagi memberkahi santrinya. Berbeda dengan kiai dulu yang lebih banyak meluangkan waktunya untuk mengurus pesantren dan para santrinya. Pada saat ini sangat sulit mencari pesantren yang dapat memberikan pendidikan formal dan diniyah yang seimbang. Solusi terhadap problematika pesantren untuk dapat memecahkan masalah dan menghadapi tantangan tersebut, hal yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah mengidentifikasikan masalah dan tantangan yang ada. Ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pondok pesantren salaf dan modern. Pengidentifikasian masalah ini sangat penting untuk menentukan langkah yang harus diambil untuk memecahkan dan menghadapinya, berangkat dari problematika yang dijabarkan di atas. Selanjutnya, mesti dicarikan solusi yang dapat diberikan, meskipun dalam realita hari ini semua problematika yang dijabarkan di atas tidak berlaku lagi di beberapa pesantren yang sudah mulai mau membuka diri, karena mereka menyadari bahwa pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin menisbikan proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global ini. Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global demokratis. Untuk itu, pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Di samping itu, pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakat dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses atau penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global.
Jawaban soal yang ketiga, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendidik dan peserta didik, pendidik atau guru bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dalam perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur rentang dan jenis pendidikan tertentu. Sarana prasarana peserta didik harus sungguh-sungguh dalam menggunakan dan memelihara sarana pendidikan. Pendidikan menurut Hasyim Asy'ari harus memadukan ilmu agama dan ilmu umum dengan fokus pada pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan beriman kepada sesama. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidik dan peserta didik, pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. Peserta didik harus memiliki etika yang baik dan berusaha untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Sarana dan prasarana pendidikan mesti berfokus kepada pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan berilmu. Pendidikan harus memadukan ilmu agama dan ilmu umum dengan fokus pada pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia dan beriman kepada sesama. Keduanya berfokus pada pengembangan potensi peserta didik dengan Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya memadukan ilmu agama dan ilmu umum, sementara Ahmad Dahlan menekankan pentingnya memiliki kompetensi pendidik yang baik. Baik, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.